不了你的。 Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu ya guys. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 115. Sebelum itu, kita kilas balik dulu untuklah episode sebelumnya. Untuk keluarga Changyan berhasil diacak-acak oleh Pei Tian. Bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan penuhnya, sama sekali tidaklah bisa. Sampai-sampai ya mereka memanggil kakek atau leluhur pertama. Pada awalnya mereka menganggap jika kakek pertama mereka datang, maka Pei Tian bukanlah tandingannya. Namun siapa sangka ketika dia keluar, ternyata itu adalah Chang Yuanlong, yang dimana ini adalah kakek-kakek yang di pasar yang pernah diselamatkan oleh Pei Tian. Dia pun memberikan hormat dan meminta kepada seluruh keluarganya meminta maaf atas apa yang terjadi. Alhasil ya, Pei Tian dengan manusiawinya memaafkan atas kesalahan mereka. Tetapi ya, dia tetap memberikan sebuah peringatan. Setelah kembali ke kediaman keluargamu, ayah dari Muransi mencoba untuklah mempererat hubungan mereka berdua kembali dengan memberitahu kalau kamar mereka berdua telah dibersihkan. Jadi ya, mereka bisa untuklah beristirahat. Mendengar itu, Nona Mei'er hanya tertawa kecil saja, karena dia sudah tahu Pei Tian akanlah menolaknya. Lalu, Muransi mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memberitahunya lagi, pada malam hari ini ada festival lentela berwarna di Kabupaten Cilan. Kemungkinan mereka berkesempatan untuklah datang ke festival tersebut, dan Pei Tian setuju dengan idenya. Sedangkan untuk Mei'er, dia menolak untuklah ikut dengan mereka berdua dengan beralasan dia sudah sangatlah lelah untuk hari ini. Jadi, dia memutuskan untuklah beristirahat. Padahal mah alasan utamanya dia inginlah mendukung agar Muransi bisa berduaan dengan Pei Tian guys. Dan pada malam harinya, mereka menghadiri acara festival. Di sana, Muransi mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk terus-terusan mendekati Pei Tian guys. Serta memberikan informasi terbaru. Untuk saat ini, Qianlu telah diterima dalam Akademi Bintang. Namun sayangnya, waktu berduaan mereka tiba-tiba terganggu dengan salah satu wanita yang mengenali Pei Tian begitu dekat. Yang tak lain yaitu Sui Qi. Bahkan dia lebih berani daripada Muransi. Dia pun langsung memeluknya dan menyapa serta menanyakan kabarnya. Hal ini membuat Muransi cemburu. Dan Pei Tian telah mengetahui kalau Muransi tiba-tiba murung, dia langsunglah melepaskan tangannya dari Sui Qi sembari berkata dia tidaklah merindukannya. Hal ini membuat Muransi kembali untuklah senang. Waduh, ini mah calon-calon perebutan ya. Tidak lama dari itu, festival lampion benar-benar dimulai. Mereka kedatangan dari Raja Lampu yang akanlah memeriahkan acara tersebut. Seluruh para warga yang berada di sana benar-benar begitu antusias. Mereka langsunglah menunjuk ke arah Raja Lampu yang sekalinya melintas, seluruh lampion tersebut menyala begitu terang. Lalu ada salah satu tetua berkata, di dalam Raja Lampu ini terdapat 7 warna dan itu adalah harta karun. Dan siapa sangka mereka diperbolehkan untuklah memperebutkan 7 warna yang berada di dalam lampu tersebut. Dan mereka bebas untuklah melakukan perebutan. Wah, dan inilah kesempatan dari Pei Tian untuklah merebutnya. Sebelum itu ya, dia akanlah mengambil harta tersebut dan diberikan kepada Muransi, membuat Sui Qi kembali untuklah cemburu. Namun ya, ini semua memang sudahlah direncanakan oleh Pei Tian karena untuk malam hari ini, yaitu malam dia dengan Muransi. Namun, Sui Qi juga tidaklah mau kalah. Dia mengeluarkan kantong penyimpanan yang berisikan beberapa uang begitu banyak. Siapapun yang berhasil untuklah mengambil harta karun tersebut dan diberikan kepadanya, maka dia akanlah memberikan kantong pewangi ini. Sehingga seluruh para pria di sana langsunglah mengiyakannya. Mereka akanlah berebut harta hanya untuk mendapati hati dari Sui Qi.
Tetapi tidak untuklah Peitian. Dia sama sekali tidaklah tertarik dengan semua ini. Dia akanlah bergerak sendiri dan memberikannya kepada Muransi. Sedangkan ya untuk Muransi hanya tertawa kecil saja karena untuk saat ini ya Peitian berada di pihaknya. Lalu acara perebutan harta karun Raja Lampu langsunglah dimulai. Satu persatu para pria di sana bersaing untuklah mendapatinya. Dan benar saja, ini adalah perebutan yang bebas. Mereka diperbolehkan untuklah menghajar satu sama lain. Padahal ya acara festival. Sampai-sampai ya terjadinya pertarungan yang begitu sengit. Membuat Peitian hanya bisa geleng-geleng kepala. Karena pada akhirnya tidak akan ada yang mendapatinya. Lalu Xueqi kembali memprovokasi. Kalau jika dia tidak bertindak, maka untuk Raja Lampu ini akanlah menjadi miliknya. Peitian hanya menghela napas, sebab untuk mendapati Raja Lampu baginya itu sangatlah mudah dan dia tidak perlu untuklah bergerak selangkah pun. Dia menyuruh Muransi untuklah berdiam diri, karena untuk Raja Lampu akanlah dia kendalikan untuklah mencari keberadaan dari Muransi sebagai tuannya yang baru. Lalu ya, Peitian memejamkan matanya dan mengendalikan seisi dari Raja Lampu tersebut. Sehingga para peserta yang berada di sana yang hampir saja mendapati Raja Lampu, mereka terpental-pental. Dan pada akhirnya, Raja Lampu tersebut berada di depannya Peitian dan berhasil untuklah diambil alih. Tidak sampai di situ juga, ternyata untuk harta karunnya bukanlah sebuah pil, bukanlah sebuah senjata, melainkan adalah jepitan rambut. Tanpa basa-basi, Peitian menancapkan jepitan tersebut kepada rambutnya Muransi. Lagi-lagi ya, ini membuat Xueqi benar-benar cemburu besar. Karena rasa cemburunya sudah tidak terbendung, Xueqi meninggalkan tempat tersebut, sembari berkata kalau dirinya tidak akanlah mempedulikannya lagi. Suatu saat nanti, jika dia membutuhkan bantuannya, dia tidak akanlah membantu. Tetapi ya, Peitian hanya tersenyum saja. Tampaknya dia ini memang tidak membutuhkan bantuan dari Xueqi. Setelahnya, lampion-lampion yang begitu indah juga diterbangkan. Peitian dan Muransi kembali untuklah berjalan. Di sini, Muransi akhirnya memberitahu keinginannya. Dia telah memutuskan untuklah keluar dari rumah dalam melatih kekuatannya kembali. Peitian langsung angguk-angguk kepala. Dan dia merekomendasikan untuklah pergi ke Gunung Leze, sebab baginya tempat tersebut sangatlah cocok untuk melatih kitab petir dan api. Tidak sampai di situ, Peitian juga berbaik hati. Dia memberikan jimat petir yang bisa menahan serangan seorang praktisi yang berada di ranah Kaisar Wu Puncak. Pada awalnya, Muransi tidak bisa untuklah menerima, karena baginya jimat petir ini terlalu begitu berharga. Namun, Peitian begitu sangatlah peduli dengan keselamatannya. Dia pun memberikannya secara paksa. Sembari beralasan, dia sama sekali tidaklah mau melihat Muransi kenapa-napa. Padahal mah alasannya, Peitian sama sekali tidaklah mau terganggu dalam kultivasinya. Maka dari itulah dia memberikannya, guys. Dan ketika Peitian mengajak dia untuklah pulang kembali karena sudah larut malam, Muransi meminta untuk temani dia sebentar lagi. Lalu untuk keesokan harinya, Peitian akhirnya meninggalkan keluargamu dalam keadaan begitu tenang. Meskipun ya ada merasa sedikit khawatir kepada Muransi, Meier hanya meminta tidak perlu khawatir. Untuk saat ini ya, dia mempunyai jimat petir, sudah pasti tidak akan ada yang bisa untuklah menyakiti dirinya. Meier juga memberitahu, setelah perjalanan yang cukuplah panjang, dia akanlah berpisah dengan Peitian. Dirinya akanlah kembali ke Gedung Lingbao untuklah mengurusi semua urusannya yang telah tertinggal selama ini. Sembari menggodanya, kalau dia jangan terlalu merindukannya. Peitian hanya geleng-geleng kepala saja. Dan sesingkatnya, Peitian pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dia langsung menyapa ayah dan kakaknya yang mimin lupa siapa namanya, guys.
Lalu untuk si Raja Pedang diberikan sebuah pil agarlah dia bisa untuklah menerobos ke ranah selanjutnya, yaitu Raja Wu. Tidak sampai di situ, kakak dan ayahnya juga diberikan hadiah. Begitu juga dengan burung milik dari kakaknya diberikan sebuah pil yang membuat dia langsunglah berhasil untuk menerobos. Dan Petian memberitahu apa tujuan dia selanjutnya. Kalau dia berencana untuklah memenangkan kompetisi alkemis di Kekaisaran. Setelah dia berhasil untuklah memenangkannya, dia telah memutuskan untuklah pergi ke lembah obat untuk menjemput ibunya kembali pulang. Sedangkan ayah dan kakaknya memberitahu berita yang cukup baik. Untuk saat ini, kakak dari Petian akanlah bertunangan dengan Jinrong dalam 10 hari ke depan. Sayangnya, ayahnya begitu khawatir. Karena setelah Jinrong kembali ke kediamannya, dia tidaklah memberikan kabar apapun. Takutnya ya untuk keluarga Jin benar-benar tidaklah setuju untuklah menjalin hubungan dengan keluarga Su. Mendengar itu, Petian meminta serahkanlah kepada dirinya. Dia tidak akanlah membuat keluarganya menderita kembali. Sayangnya ya untuk ayahnya meminta untuk tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Apalagi untuk keluarga Jin memiliki banyak sekali aliansi dan mereka juga adalah keluarga ketiga di Kabupaten Tua Cilan. Tetapi Petian memberitahu kepada ayahnya masalah keluarga adalah masalahnya juga. Maka dia mempunyai hak untuklah ikut campur. Dan tidak perlu khawatir tentang semua itu. Dia bisa untuklah mengatasinya. Terlebih, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu, untuk si Raja Pedang meminta izin kepada Petian. Karena dia jarang kembali dan sebentar lagi akanlah pergi, maka dia meminta untuklah bertarung dengannya sebentar saja. Hitung-hitung latihan untuklah bertarung dengan keluarga Jin. Dan Petian langsunglah menerima tantangan tersebut. Dan kita akhiri untuklah video kali ini, dilanjutkan untuklah di hari Selasa minggu depan ya, setelah Fearless Battle Spirit atau lebih awal lagi guys. Untuk episode kali ini bisa dikatakan adalah awal ataupun babak baru untuklah Petian memasuki lembah obat. Tetapi sebelum itu, dia haruslah mengurusi beberapa masalah dari keluarganya. Agarlah ketika dia pergi meninggalkan keluarganya, dia bisa dengan begitu tenang tanpa adanya rasa khawatir. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 陈姑娘，来，我这回送给你。小东西，少不了你的。